Ya saya yang membuatkan sama tukang saya, ya itu pakai uang sendiri. Uang pribadi ya? Uang pribadi, tidak ada bantuan dari masyarakat, dari desa atau dari pemerintah, itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama DNA Show, always connected with you. Baik pemirsa DNA yang berbahagia, kali ini kita spesial hadir di salah satu lokasi wisata yang cukup membanggakan dan cukup asri. Dan tempat ini merupakan salah satu peninggalan bumi yang cukup menarik, dan nanti akan kita kupas lebih lanjut tentang tempat ini. Dan hadir bersama saya seorang narasumber yang cukup berkompeten, dan beliau mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap budaya dan apa yang ada di sini. Langsung saja, ini dia Mas Agus Utomo. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore Mas. Oke, Mas Agus Utomo. Ya. Jadi Mas Agus Utomo ini lebih dikenal dengan Mas Agus Gunung Budak. Ya, oke. Bisa diceritakan Mas, apa sih yang terjadi sehingga Mas Agus ini berjuang mati-matian untuk menghidupkan Gunung Budak ini? Sehingga dari dulu yang tidak ada apa-apa sekarang menjadi tempat yang terkenal gitu. Ya, kalau istilahnya sebetulnya profesi saya ini kan bukan penjaga hutan, juga bukan peladang hutan ya Mas. Saya ini seorang pegawai negeri. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan membawa saya harus ke sini. Mungkin sudah takdir saya harus seperti ini di sini merawat hutan. Iya. Tapi yang jelas begini. Awal saya masuk di Gunung Budak ini tahun 2003. Kondisinya seperti yang disampaikan tadi, sangat gersang sekali dan hanya ditumbuhi ilalang. Kalaupun ditanami ketela paling ya besarnya hanya 1 jempol kaki, tidak bisa karena tanahnya sangat tandus sekali. Memang tidak produktif sama sekali ya. Sangat tidak produktif. Jadi tanahnya ini boleh dibilang 85% batu, 15% tanah. Hampir tidak ada tanahnya. Lebih banyak batunya ya. Lebih banyak batunya. Jadi saya terbawa secara alamiah di tempat ini. Karena saya juga bukan orang asli sini. Saya dari Ngontusuli, menikah di Desa Tanggung ini tahun 94. Tapi saya masuk di hutan ini tahun 2003. Jadi memang tidak banyak yang kita pikirkan kecuali satu, mengembalikan lagi hutan ini supaya tidak menimbulkan masalah buat warga di sekitar gunung, sekaligus tidak ada masalah di pertanian di bawahnya. Sebenarnya masalah apa yang jenengan lihat kondisi gunung yang dulu gersang ini? Pada tahun 2000-an itu hampir dipastikan setiap tahun itu sawah yang di barat Gunung Budak ini selalu gagal panen. Nah, penyebab gagalnya itu satu, karena air yang dari gunung ini langsung terjun ke sawah kalau hujan deras. Terus irigasinya juga sangat buruk. Hampir bisa dipastikan kalau hujan sangat deras itu air bisa tertahan sampai 1 hari 1 malam. Itu yang menyebabkan padi itu tidak bisa tumbuh secara maksimal dan mati akhirnya. Itu yang menyebabkan saya prihatin sekali. Belum kalau hujan sangat deras, malam hari itu warga sini itu nggak berani tidur di rumah. Mereka mengungsi tidur di dusun sebelah karena batunya turun. Batunya dari gelundung itu ya? Gelundung dari atas itu banyak yang gelundung. Pernah juga terjadi longsor di sebelah utara situ, sampai lumpurnya itu juga masuk ke rumah-rumah. Itu yang melatar belakangi kami dengan beberapa warga di sini itu akhirnya mau ndak mau harus berangkat mengembalikan hutan. Iya, oke. Waktu itu potensi apa yang Anda lihat di gunung ini sehingga gunung ini layak untuk istilahnya diperjuangkan lah? Tahun-tahun 2000 sampai tahun 2011 itu belum ada potensi sama sekali. Gunungnya masih sangat tandus. Jadi tidak kepikir tentang wisata itu, kita tidak kepikir. Tidak terpikir sebenarnya. Tidak terpikir sebetulnya. Bahkan gubuk ini yang ada di sini ini adalah gubuk ketiga kami.
Ketiga, berarti sudah ada membuat gubuk yang pertama di sebelah utara, Hmm. kemudian di pojok barat itu, pojok barat lereng barat itu, kemudian baru ke sini. Jadi setiap kali kita tutup lahan, kita pindah, kita tutup lahan, kita pindah. Nah ini yang terakhir. Nah kelihatannya titik ini adalah titik paling rawan terkait dengan kerusakan lingkungannya. Sebentar Mas, ketika buka tutup lahan pindah itu berarti waktu itu menanam Sudah cukup sudah, ya, istilah sudah berkembang, sudah tumbuh ya. ya. Itu evaluasi biasanya paling tidak saya di satu titik itu 3 tahun. 3 tahun pindah, 3 tahun pindah, 3 tahun pindah gitu. Itu karena kondisinya sangat kritis, itu belum tentu satu kali nanam itu bisa langsung hidup. Ya. Besok tahun berikutnya sulam lagi. Dan itu bermusim-musim berarti 3 tahun itu ya, kan. Paling cepat 3 musim. 3 musim. Nah, daerah ini daerah bisa dibilang zona merah. Zona merah, zona merah. Pertama terkait dengan pakan ternak. Kedua penambangan batu. Ya, batu untuk pondasi itu. Kedua kebakaran juga paling rawan kebakaran, sehingga mau ndak mau ya kita harus membuat gubuk yang lebih besar. Jadi gitu. Ini bukan pos wisata, bukan. Awalnya ini hanya untuk saya kalau dari rumah berangkat ke sini naruh pacul, ganti baju. Untuk tempat singgah lah. Tempat singgah ya, kalau mungkin perlu ngerebus mie, bikin kopi, itu aja. Oke. Terus ceritanya gimana kok sampai jadi tempat wisata itu? Awalnya bagaimana itu? Nah, itu setelah handphone ini mengalami perubahan perkembangan yang sangat pesat ya. Iya. Dari awalnya cuma kamera jadul, kemudian ada teknologi sosial media, itu ya orang-orang yang datang ini yang meramaikan sehingga akhirnya jadi wisata. Nah, ketemulah dengan beberapa rekan yang pernah pergi kemana-mana, yang dari luar kota, baik yang dari Tulungagung juga. Mereka memberi saran, Pak, diginikan Pak, biar nanti nyaman, diginikan Pak, biar nanti bisa kayak dipakai ngecamp anak-anak pecinta alam. Banyak pramuka, masukan. Banyak masukan. Pramuka lu Pak di Tulungagung enggak punya tempat untuk kemah. Ayo Pak, akhirnya kita buatkan. Semua uang pribadi. Luar biasa. Bahkan sampai sekarang itu ya kalau di sini itu dukungan pun juga masih lemah, tapi ya alhamdulillah lah ada fasilitas pavingisasi sampai ke atas ada tulisan itu. Oke. Berarti itu memang di awal memang tujuannya adalah untuk memproduktifkan kembali Gunung Budak yang semula gersang menjadi hijau karena reboisasi gitu ya. Iya. Jadi terus terang gini Mas, saya ini sebetulnya juga orang yang sangat jengkel sekali ya dengan kondisi lingkungan di daerah kita ini ya. Kenapa sih hutannya kok nggak pernah bisa jadi, selalu di ladang dan sebagainya. Ya terus terang kami di sini itu tertantang. Kalau Gunung Budak ini, mohon maaf ya, bisa dari yang tanah tandus bisa hijau, kenapa yang tanah subur tidak bisa hijau? Sehingga akhirnya berharap, ayolah kita sadar. Meskipun berbatu tapi juga bisa diangkat potensinya. Berarti kalau di sini bisa, saya lain kalau di tempat lain kalau ada kemauan lah, yang tulus ya terhadap lingkungan ya pasti bisa. Oke. Bisa diceritakan upaya Mas Agus untuk mengajak warga membangun kawasan ini, seberapa berdarah-darahnya itu? Wah, saya itu masuk di sini 2003 itu dianggap gila sama orang-orang. Dianggap gila. Tapi saya juga menyadari itu. Contohnya begini, depan pos wisata Gunung Budak ini dulu itu kalau malam hari nggak ada orang yang berani lewat. Di depan tadi ya? Depan tadi lewat. Ini tempat ini angker dulu. Sangat banyak, katanya banyak hantunya ini itu. Jadi begitu saya mendirikan gubuk di sini, wih Pak Agus sih gila ini. Kok berani-beraninya. Mungkin dipikir saya mau bikin warung kopi atau apa, tapi ya kita enggak mikir aja lah, maklum ya. Masyarakat juga enggak. Itu belum lagi nanti kita nanam dirusak monyet karena monyetnya banyak, dijabuti. Banyak monyet ya. Ya. Kita nanam besoknya dibakar. Dibakar sama orang. Dibakar orang, ladangnya dibakar ya begitu. Tapi ya memang itu tantangan dan kita harus menyiapkan mental karena yang terberat itu mental sebetulnya. Tapi alhamdulillah ya masih bisa bertahan. Ya, oke. Sekarang sudah baik. Ya,
Berarti memang butuh perjuangan yang luar biasa ya. Iya Mas. Dan menurut jenengan faktor apa yang masyarakat ini bisa ikut tergerak sebenarnya apa? Atau karena memang kesadaran mulai ada, atau karena sudah mulai nampak ada apa ya hasilnya atau apa? Ya memang menyadarkan masyarakat itu tidak bisa cepat, jadi harus bertahap ya Mas ya. Kedua, kita harus berani menjadi contoh, tidak hanya berani berbicara. Jadi kalau kita sudah di atas ini, saya aja bangun tempat seperti ini nggak ada saya mengambil kayu dari gunung sini, nggak ada. Coba kalau jenengan lihat itu dinding-dinding saya itu dari kayu pinus, bukan dari kayu sini. Oh iya. Dan kemudian dari apa? Glugu dari pohon kelapa itu ya, karena memang kita ingin memberi contoh kepada masyarakat bahwa walaupun kita membuat fasilitas seperti ini, kita tidak memotong satu pohon pun di tempat ini. Jadi intinya masyarakat akhirnya mau peduli sadar itu karena kita memang memberi contoh ya, tidak hanya sebatas menyuruh gitu. Oke, kemudian sebenarnya gimana sih latar belakang Gunung Budek ini Mas Agus, sehingga beberapa waktu lalu sempat terkenal ya karena ada temuan bahwa sebenarnya gunung ini merupakan gunung api purba. Iya. Bisa diceritakan sejauh mana ini? Kita tidak pernah kepikir tentang penelitian, ya mengalir secara alamiah. Kebetulan di Bapeda ini ada Kasubit Litbangnya Mas Andri Sambudi, itu begitu gigih sekali untuk memperjuangkan peninggalan leluhur di Tulungagung, terutama temuan purba itu. Iya. Ya kemudian akhirnya terbawa sampai ke Gunung Budek ini. Oh. Itu jadi ya kita mengalir secara alamiah, dan masih ada dewa penolong kami di pemerintah daerah yaitu Mas Andri itu. Oh, yang ikut membantu ya, mensupport. Yang ikut mensupport tentang temuan Rajagensis, temuan Gua Tenggar, yang akhirnya juga sampailah di Gunung Budek juga. Oh, oke. Terkait dengan mitos yang ada di Gunung Budek itu seperti apa? Apa memang itu bisa dibilang ya real atau hanya mitos, cerita-cerita Gunung Budek itu dari Joko Budek atau gimana? Kemudian pertapaan itu seperti apa itu? Kalau saya diceritani sama mbah-mbah di sini ya, itu dulu itu kalau topo di Gunung Budek, terutama di Gua Tritis itu, kalau dikabul nih sama Gusti Allah itu biasanya jedusnya itu di Telogo Buret atau di Laut Selatan. Nah setelah kemarin kita seminar di Hotel Crown dengan Pak Bupati tentang seminar geopark itu, ternyata peneliti juga menyampaikan dan hasil risetnya disampaikan ke kami bahwa terbentuknya Gunung Api Purba Budek ini dulu adalah akibat dari patahan jalur larva purba di dasar Laut Selatan. Di dasar Laut Selatan di antara Pantai Sanggar dan Kedung Tumpang. Oh. Di sana ada kawah purba di dasar laut karena terjadi pergeseran lempengan bumi sehingga jalur ke arah timur itu buntu, akhirnya ngobos ke utara, jadilah Bukit Gunung Budek ini. Oh, jadi terbentuk dari situ. Dari situ. Yang mungkin dulu awalnya daratan biasa atau rawa-rawa biasa yang kita tidak tahu karena ya sudah ribuan tahun kan. Iya. Kalau dari segi apa mistis gimana? Mistis. Ada cerita mistis itu. Banyak Mas di sini. Saya ini wis tuwuk dideni ndruwo, dideni demit. Ya betah-betahan kalau yang namanya wis nekat wani ngenggeni papan sing ora umume dinggeni wong niku suwuke utawa niate mek siji, wis ngepas karo Gusti Allah. Oh. Karena yang di atas gunung iki ora enek wong sekti. Saya ini ndak bisa apa-apa. Wong sing sekti iki wong sing istiqomah asline. Lek ndak istiqomah ya panggah tedas. Jadi saya di sini dideni ya mek tak amit, Mbah. Aku anak putune Adam aja kok ganggu nunut urip begitu. Wis diwewe gombel, di kroklak-krotik, jahe langkung dan sebagainya itu wis hal biasa. Komplit berarti ya di sini. Komplit. Jadi insya Allah ya, bukan saya membesar-besarkan. Di setiap sudut di sini itu sebetulnya seperti secara alam gaibnya seperti apa kita sudah tahu. Jadi wis ndak aneh lek misale enek wong cerita ngene-ngene ya. Tapi karena saya rumahnya sini ya, lek enek wong cerita ya tak iyani gitu aja, Mas. Oh iya, oke. Tapi ya memang bukan angker Mas di sini itu wingit. Wingit ya. Beda ya. Wingit itu gini maksudnya. Wingit itu papane jane papan resik.
ora bakal ganggu kecuali wonge sing kakean pola. Oh, iya. Itu. Lek angker itu wis wong niat apik apa enggak dijahati. Itu bedanya wingit sama angker. Oh, iya. Dan ini di sini adalah wingit. Energinya positif. Iya. Energinya positif karena tempat pertapaan. Oke, baik. Pemirsa DNA cukup menarik ngobrolan kita pada sore hari ini dan kita ditemani rintik-rintik hujan yang merupakan berkah ini dan juga yang diharapkan warga sekitar untuk mengairi persawahan ini dan obrolan akan kita lanjutkan setelah ini. Oke Mas Agus, setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah ya, kemudian juga sekarang melihat hasilnya di mana Gunung Budek merupakan salah satu tempat wisata favorit di Tulungagung ya, terutama untuk menikmati matahari terbit dan tenggelam, dan juga beberapa event kebudayaan diselenggarakan di sini. Terus ini harapan Mas Agus sekarang itu seperti apa? Yang perlu kami sampaikan pertama biar pemirsa juga tahu bahwa kami yang di Gunung Budek itu sampai hari ini masih berjuang, Mas. Masih berjuang, belum bisa menikmati hasil untuk dibawa pulang ke rumah untuk keluarga. Sampai hari ini apa yang kami dapat di sini kita kembalikan lagi ke sini. Jadi biarlah kesejahteraan itu milik masyarakat karena niat kita di sini adalah berjuang. Iya. Kalaupun nanti kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kita akan membuat karya. Jadi biar gunungnya ini berjalan, pendapatannya dikembangkan di gunung. Kalaupun nanti kita ingin mendapatkan pendapatan, kita nanti akan membuat karya-karya baru, mulai dari membuat udeng kemarin, kemudian membuat selendang, membuat tudung bawah, membuat blangkon, yang motif-motif semua dari Gunung Budek untuk Tulungagung. Nah, harapan kami itu begini. Hari ini kan euforia sekali orang membangun pariwisata. Iya, betul. Dengan segala macam konsepnya, dengan segala macam caranya, terobosannya, upayanya. Tapi sekali lagi bahwa membangun satu tempat itu yang nomor satu itu adalah istiqomah. Dua, harus merangkai orang-orang yang benar-benar satu visi satu misi. Kalau kita membangun satu tempat itu hanya berdasarkan mengandalkan mengharapkan bantuan yang sifatnya itu bantuan dari pusat atau daerah atau dari desa, tapi kemudian tidak dipikirkan secara kontinuitas bagaimana perawatan dan mengembangkannya, maka objek atau tempat itu pasti lama-lama akan hilang karena atau tereliminir juga ya. Yang paling berat itu sebetulnya bukan biaya, tapi orang-orang yang kompeten, yang seirama, sevisi dan semisi. Itu. Nah, kebanyakan itu tidak pernah dipikirkan itu. Yang berikutnya, Mas, Gunung Budek ini adalah gunung api purba satu-satunya yang di tengah kota. Yang bisa jadi ini menjadi sebuah potensi, bisa jadi ini menjadi sebuah masalah. Karena ada api purba di perut bumi. Yang harus selalu kita jaga, baik itu alam nyatanya maupun alam yang tidak nyata. Nah, kalau Gunung Budek ini bisa berhasil, ya, saya yakin di tempat-tempat lain yang lebih subur, lebih indah, itu juga akan bisa berhasil. Tinggal bagaimana kemauan dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk mengkaryakan atau melakukan satu upaya tersebut. Insya Allah ya Mas, nanti insya Allah mudah-mudahan diamini sama Gusti Allah, Gunung Budek ini akan menjadi titik internasional tourism. Kami yakin, kenapa kami yakin? Karena 2023 bandara di Kediri jadi, kemudian 2024 JLS tembus, yang insya Allah juga akan disusul dengan jalur tol, sehingga dawuhnya nenek moyang kita yang beliau pernah berpesan Tulungagung jadi kedung, Kediri jadi kali, Blitar jadi latar itu akan terwujud, tapi dalam pemanaan yang positif.
Seperti apa? Pemanaan yang begini, kedung itu adalah tempat berkumpulnya ikan. Tempat yang sangat nyaman untuk berkembang biak, bertumbuh dari kecil menjadi besar. Dari yang awalnya ekosistem yang bagus. Jadi kami yakin Tulungagung adalah ekosistem yang sangat bagus dari segi pendidikan, karena di sini adalah tempat Piwulangan Agung, tempat yang sangat luhur sekali. Dari segi ekonomi, dari segi pariwisata, dari segi budaya, semua apa yang ada di Tulungagung itu tinggal merangkai saja, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya objek wisata, berkembangnya tata kelola lingkungan yang baik ini akan menjadikan Tulungagung ini makmur seiring dengan perjalanan zaman, tidak hanya mengandalkan pertanian dan industri, industri rumah tangga, tapi menjadi industri pariwisata yang berbasis internasional. Kami yakin itu. Karena apa yang ada di Tulungagung ini sangat memiliki nilai jual di Pulau Bali dan Lombok. Apa itu contohnya itu? Contohnya begini. Saya hampir 10 tahun menemani tamu dari Bali dan Lombok selalu berkunjung ke Tulungagung. Karena kebetulan kami punya jaringan dengan para pelaku wisata sekaligus para wisatawan spiritual dari Bali. Setiap kali berkunjung ke Tulungagung, mereka tuh selalu menangis. Ini adalah rumah nenek moyang kami, Pak. Tolong dijaga, Pak. Tolong dirawat, Pak. Bhinneka Tunggal Ika lahir di Tulungagung, Gayatri ada di Tulungagung, peninggalan Erlangga ada di Gua Selomangkleng, Tulungagung. Dan kalau kami datang ke sini serasa kami kembali ke masa lalu. Nah, kalau kita peka terhadap potensi ini, maka tidak menutup kemungkinan ketika nanti ekosistem pariwisata dan budaya Tulungagung itu sudah benar-benar berjalan sesuai dengan real dan rule-nya, maka orang-orang Bali akan datang ke sini. Dan ini adalah pintu lompatan kami, pintu lompatan Tulungagung untuk go internasional. Untuk bisa dimasuki oleh dunia turis internasional. Karena jaringan internasional sekarang ini di Indonesia yang paling besar kan Bali, Lombok, Magelang, Jogja, sama Raja Ampat dan Toba. Iya, dan terlebih nanti ketika konsep Geopark Tulungagung ini disetujui oleh pemerintah pusat gitu ya, tentunya ya, nanti akan semakin selaras gitu industri pariwisata Tulungagung. Ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa Geopark itu apa sih kan gitu. Tapi bagi kami yang sering mengantarkan para peneliti ke sini, Geopark itu sangat penting. Karena dari penelitian ini lahirlah kesimpulan. Dari kesimpulan lahirlah usulan. Dari usulan lahirlah perencanaan, dari perencanaan lahirlah sebuah realisasi. Zamannya sekarang sudah begitu. Nggak bisa kita asal dekat, asal Bapak senang, itu zamannya sudah beda, eranya transparan sekarang. Oke, Mas Agus, setelah melihat prospek ke depan seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang disiapkan oleh Gunung Budak untuk menghadapi itu? Pertama, kami terus sinergi dengan desa, Mas, di dalam upaya untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi. Kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkatnya, BUMDes dan stakeholdernya, Pak Darwisnya, terus kita koordinasi supaya kita terus satu irama. Karena ini potensi besar sekali. Dan insya Allah nanti kebudayaan itu akan kontinu ada di sini. Dan itu semua juga dari Gunung Budak. Gunung Budak ini bukan hanya untuk Desa Tanggung, tapi Gunung Budak ini kami manfaatkan untuk Tulungagung. Istilahnya apa ya? Kini terlanjur apa? Nyemplung itu ya ngembloh pisan. Memang harus ada yang memulai, dan saya ini semakin tua, Mas. Saya ini usia saya sudah 48 tahun. Tidak mungkin saya nanti itu terus di sini. Nah, saya ini harus mewariskan ke anak-anak muda, harus mempunyai generasi muda. Setelah nanti ini tertata, saya tak istirahat dengan membuat karya-karya seni yang nanti mungkin saya juga akan titip ke Pantai Gemah, ke Pantai Sanggar. Sudah punya itu? Sudah. Berupa apa itu? Hari ini kita sedang udeng khas Tulungagungnya. Setelah itu nanti akan kita bentuk menjadi udeng semi instan yang tadi kita barusan sosialisasi di Bapeda tentang hak cipta dan hak desain. Di hak ciptakan ya, didaftarkan haki ya. Sudah untuk udengnya sudah haki, nanti produknya akan kita hak desain. Ada haki itu sertifikat kainnya, tapi untuk desainnya nanti juga kita patenkan. Berarti corak-coraknya termasuk itu. Ya, desainnya seperti apa kita patenkan supaya apa? Kita aman terproteksi dari penjiplaan secara massal. Karena ya
Ya itu tadi, kita ini pengen cari makan. Ya jujur, saya ini wis berdarah-darah ratusan juta tak buang ning kene. Ratusan juta Mas ya. Ratusan Uang juta. pribadi. Uang pribadi. Mohon maaf ya, bukan saya sombong. Saya ini pegawai rendahan golongan 2, golongan 3 aja masih barusan. Saya itu harus cari pontang-panting ke sana kemari. Kalau dihitung ya mungkin ya saya belikan mobil baru ya bisa sampai 4 ini. Oke, sebentar. Tapi saya pilih naik motor buntut aja. Oke, ini cerita menarik. Ini perlu saya tanyakan. Dengan beratusan juta ya untuk mengelola Gunung Budak yang notabene ini adalah bukan milik saya. Ada nggak konflik keluarga itu? Di awal ada. Bisa istri saya sampai sakit-sakitan, sampai badannya kurus, anak saya juga kurang terurus. Tapi sudah kita komitmenkan di awal, sudahlah kamu ikut ayah. Ayah akan membuat sejarah hidup buat kalian. Dan alhamdulillah ada filosofi yang sudah kami buktikan. Tuhan tidak akan pernah memiskinkan orang-orang yang istiqomah berjuang di jalannya. Dan Tuhan tidak akan memiskinkan orang yang memakmurkan hidupnya untuk alam. Dan walaupun mungkin hidup saya sederhana, tapi keluarga saya alhamdulillah ya ayam tentrem, ya cukup-cukup saja, damai-damai saja. Oke, itu luar biasa ceritanya dan ini cukup menginspirasi ya, cukup menarik dan semoga pemirsa DNA ini nanti terinspirasi. Mas Agus saja bisa, kenapa kita tidak, kan seperti itu Mas Agus ya? Ya enggak begitulah. Ya nasib saya harus menjalani hidup seperti ini. Biarlah nanti ini menjadi kebanggaan anak cucu saya. Ya, minimal kan namanya berjuang itu kan harus all out gitu kan. Iya. Dan sekarang sudah bisa menikmati. Oke, sekarang setelah perjalanan seperti tadi itu yang ada di Gunung Budak itu apa yang bisa ditampilkan sekarang? Potensi yang dimiliki sekarang itu. Satu, meskipun dalam situasi pandemi kita juga mengalami kesulitan sekali untuk merawat, kesulitan untuk bertahan, tapi kita masih tetap bisa berkarya. Besok itu kita akan ada acara Kartini tanggal 3 April. Setelah itu akhir Juni kita festival gunung. Setelah itu Agustus kita akan acara Soran. Setelah itu nanti hari jadi Kota Tulungagung juga kita ada event kebudayaan di sini. Selalu kita di setiap suro dan hari jadi Kota Tulungagung selalu nyelameti kota ini. Karena apa? Kok kita peduli? Teko ngendi? Gunung Budak ini udele Kota Tulungagung. Ini tengah Mas. Soko gurune. Jadi meskipun ndak ada yang peduli ya kita tetap peduli raketang beras sebatok pitik sitok. Ya tetap diwujubne, diniatne nyelameti kangge ayam tentreme mulya lan tinatane Tulungagung. Lain-lain monggo walau alam. Oke, luar biasa. Dan setelah pencapaian itu saya ingin tahu respon masyarakat seperti apa ini? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah perjalanan hidup saya di 2019 saya sudah dipanggil Pak Presiden di Istana Merdeka. Dipanggil Pak Jokowi dipanggil Pak Jokowi upacara bendera di Istana Merdeka. Undangan ya. Atas nama Gunung Budak. Atas nama Gunung. Saya juga tidak tahu itu undangan itu datang dari kementerian bukan dari pemerintah daerah itu. Langsung dari kementerian. Iya, dari kementerian. Tapi ya situ tadi biarlah hidup saya menjadi spirit dan inspirasi buat masyarakat Tulungagung. Ya, saya tak menjalani hidup secara normal-normal saja. Lek uripe ya sing ngene tak trimone ngene ae, Mas. Oke, Mas Agus. Tadi sudah diceritakan yang ada di Gunung Budak. Ya. Sekarang ada nggak yang masih kurang di Gunung Budak ini, atau yang belum terlaksana dari rangkaian cita-cita atau apa itu? Kalau ditanya tentang kurang, secara akal sehat, ya mungkin kurang. Tapi kalau secara naluriah dan batiniahnya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang mohon maaf ya, bukan saya yang DCI, seperti apa yang saya dapat dawuh dari sini. Oke, besok bakal tahun iki enek kejadian ini, ngalami ini, ada dawuh. Bisa ceritakan. Makanya saya itu tetap menarik ini. Aku ki tetap terima Mas, tetap istiqomah. Bocoran sedikit tentang dawuh itu. Jadi kalau sekarang ini ya wes seperti itu. Karena memang sudah ada istilahnya itu sastra jendrone iki wis enek. Jadi lek iki besok kok totong ini dadi ning ngene.
Nyapo kok tahun 2021 aku harus berkebudayaan. Kenapa tidak membuat spot baru lagi? Ya memang ada dawuh-dawuh yang kami dapat dari sini. Ini ada yang nunggu, saya ada yang ngomong. Oh gitu ceritanya. Iya, jadi, saya ndak dewe Mas. Artinya tidak hanya berdasarkan program kerja formalitas, bukan ya itu? Tidak. Oke. Kalau saya berdasarkan program kerja dan formalitas, kira-kira lek aku hidup di sini dengan dasar rumus matematika ping poro tambah lan sudo, saya gila Mas. Karena ini ndak mencakup dalam rumus ekonomi yo ndak masuk. Iya. Nyatane duitnya ya ratusan juta. Betul. Upama kepuasan jenenge puasi yo mesine numpak mobil mewah, omah apik, macake bojo ayu. Ning nyatane ya aku yo puas, keluargaku yo trimo. Tapi yang jelas saya ada tugas di sini. Oke, terima kasih Mas Agus. Cukup menarik ya obrolan kita sore ini meskipun ditemani hujan. Dan satu poin yang saya catat bahwasanya memang dalam berjuang atau memajukan satu wilayah harus diperlukan satu orang atau beberapa orang yang sama visi dan misinya. Betul. Dan itu artinya kekuatan fundamental ekonomi atau modal itu nomor sekian. Yang pertama adalah membangun itu tadi kekuatan satu visi misi sehingga bisa kompak, bisa terwujud seperti yang diharapkan. Mungkin terakhir mungkin ada yang ingin pesan dan kesan lah kepada kita semua agar kita ini dalam merawat tinggalan nenek moyang ini harus seperti apa itu. Pertama, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus bangga dengan Bumi Tulungagung. Harus bangga ya. Harus bangga dengan Bumi Tulungagung. Masalah kanan kiri kita seperti apa, kita pura-pura tidak dengar saja karena itu bukan urusan kita. Ya. Yang kedua, saya didhawuhi sama kakek buyut saya bahwa orang yang hidupnya merahmati alam, maka insya Allah anak cucunya akan selalu dirahmati hidupnya. Tapi orang yang hidupnya kaya, ya, tapi cenderung merusak alam, tidak berbuat baik atau memakan hal yang bukan haknya, maka tidak akan pernah dirahmati hidupnya. Itu dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Agus atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, tetap di DNA Show, always connected with you.